orang-orang Toba mengklaim bahwa leluhur dari mereka diklaim oleh Toba tuh. Bagaimana setiap orang berbicara kebudayaan, berbicara kesukuan, tapi yang dikedepankan itu adalah ego. Dan konyolnya juga teman-teman bilang begini, label Batak itu memprovokasi, membuat perpecahan, mempolarisasi. Saya pikir teman-teman paham sejarah atau tidak sih? Bahwa perdebatan Karo bukan Batak, Simalungun bukan Batak, Mandailing bukan Batak itu tidak lebih daripada masalah dominasi. Aduh. Rezebius dari kampung langsung ke Jakarta dan panas ini. Kira-kira topik apa sekarang yang lagi hangat dibicarakan tentang kesukuan ini ya? Aku coba cek dulu. Karo bukan Batak, Simalungun bukan Batak, Pak bukan Batak, Mandailing bukan Batak. Menarik ini. Pembahasan yang menarik ini ya. Pak bukan Batak, Mandailing bukan Batak. Pertanyaan yang paling sederhana tuh. Kenapa ketika teman-teman mendengarkan kata Batak seolah-olah menjadi alergi, dan kenapa memandang Batak itu begitu buruk? Padahal kalau kita melihat di Toba, di Karo, di Pak, Mandailing, Simalungun, ada kesamaan bahasa, kemudian struktur sosial, relasi, dan juga pemargaan, dan seluruh sistem itu ada satu yang tidak bisa dibantahkan tuh, Mardebata. Dan Mardebata ini juga ada di Karo, ada di Pak, ada di Mandailing, ada di Simalungun, dan ada di Toba. Kira-kira menurut kawan-kawan itu suatu yang kebetulan atau tidak? Apakah itu sesuatu yang kebetulan daripada kesamaan itu? Jawabannya sudah pasti tidak. Saya coba jelaskan secara rinci. Ketika ada kesamaan di antara etnisitas ini, berarti ada di suatu era atau di suatu masa mereka itu berasal dari rumpun yang sama itu. Dan yang saya lihat, perdebatan antara Karo bukan Batak, Simalungun bukan Batak, Pak bukan Batak, Mandailing bukan Batak, itu lebih kepada mengedepankan emosional, mengesampingkan akal, mengesampingkan rasional, dan lebih fokus kepada egonya dan sentimen. Kenapa saya bilang begitu? Seringkali saya lihat teman-teman daripada Karo, Pak, Mandailing, dan Simalungun sering menyatakan bahwa orang-orang Toba mengklaim bahwa leluhur dari mereka diklaim oleh Toba tuh. Padahal di dalam bukunya Batara Santi Simanjuntak juga, dan itu juga nanti kalian baca itu di halaman 207 sampai selesai, sepertinya tidak pernah itu orang Toba mengklaim bahwa Karo itu, Simalungun, Pak, dan Mandailing berasal daripada leluhur Toba. Tetapi ada kekeliruan daripada kawan-kawan tuh di dalam membaca buku itu, dan
mengambil hal-hal yang menguntungkan daripada narasi dan kepentingan kawan-kawan. Saya sendiri menyampaikan begini. Ketika kawan-kawan mau menyuarakan bahwa Karo bukan Batak, Simalungun bukan Batak, Pak bukan Batak, saya tidak akan pernah menolaknya tuh. Dan ketika Anda pun keluar daripada kata Batak itu tidak akan mengecilkan kata Batak itu sendiri. Karena toh juga harus kita akui bahwa di setiap kajian ilmiah, kajian metodologi, catatan-catatan para antropolog, linguistik menempatkan bahwa Karo, Toba, Pak Mandailing, Simalungun itu di dalam klasifikasi Batak tuh. Dan apakah untuk meruntuhkan catatan-catatan tersebut cukup hanya dengan koar-koar, cukup hanya dengan mengucapkan narasi yang bersifat menyerang? Ketika Anda menyerang tulisan hanya dengan kata-kata, yang Anda lawan itu bukan sekelompok, tetapi yang Anda lawan itu adalah ribuan atau bahkan jutaan lembar buku yang sudah tertuliskan dan sudah masuk ke dalam kajian-kajian keilmuan. Dan mulai daripada zaman kolonialisme, zaman Indonesia di masa sekarang, harus kita akui, dengan mengucapkan kata Batak itu, dengan mengucapkan atau membuat kata Batak itu sudah menjadi pelebelan yang diakui oleh seluruh yang mengerti tentang pengklasifikasian ilmiah. Tetapi lucunya begini, ada yang mengaku dia seorang akademisi, mengaku seorang praktisi sejarah atau sejarawan, tapi membaca buku juga tidak tertib. Mengambil catatan-catatan atau potongan-potongan catatan, kemudian menarik kesimpulan, terus mau meruntuhkan kajian metodologi atau kajian observasi. Apakah begitu cara untuk berpengetahuan atau jujur di dalam berpengetahuan? Saya pikir bukan seperti itu caranya, kawan. Saya cemas melihat ke depannya. Bagaimana setiap orang berbicara kebudayaan, berbicara kesukuan, tapi yang dikedepankan itu adalah ego. Dan saya mau bilang, egomu itu tidak akan pernah meruntuhkan atau membatalkan seluruh buku-buku yang sudah ada tersimpan rapi di dalam perpustakaan. Suara-suaramu itu yang kuat dan lantang tidak akan pernah bisa mengeliminasi seluruh arsip-arsip sejarah yang sudah pernah tercatat. Dan konyolnya juga, teman-teman bilang begini, label Batak itu memprovokasi, membuat perpecahan, mempolarisasi. Saya pikir teman-teman paham sejarah atau tidak sih? Di dalam sejarah terbentuknya negara Indonesia yang ada sekarang, tidak ada kata Toba, tidak ada kata Karo, tidak ada kata Simalungun, tidak ada kata Mandailing, tidak ada kata Pak. Yang ada adalah kata Batak itu yang membawa kita ke dalam kaca nasional. Sehingga kita menjadi satu pilar penting tuh dari tokoh-tokoh anak muda di dalam pembentukan Sumpah Pemuda. Dan Sumpah Pemuda itu dilatar belakangi oleh Jong Batak salah satunya. Dan itu salah satu bukti bahwa Batak itu bukan memprovokatori, bukan memecah belah tuh. Tetapi cara-cara daripada kawan itu sudah membuat kita menjadi berkonflik, menyerang harkat dan martabat leluhur daripada teman-teman atau saudara-saudara kalian yang ada di Toba. Perlu kalian ketahui bahwa dalam sejarah itu ada tercatat. Ada itu J.C. Pergowen mencatatkan di dalam bukunya yang dia tuliskan tahun 1933. Bagaimana kekuatan ingatan dan pengajaran yang diberikan orang-orang tua terhadap anak-anak. Dan dia melihat fakta lapangan begini, atau ini sumber primernya. Seorang anak, dia mengingat silsilahnya itu 6 sampai 8 generasi. Kemudian orang tua
dia mengingat silsilahnya 11 sampai 20 generasi. Dan bagi orang Toba, marga leluhur yang kalian serang itu akan membuat mereka tersinggung. Justru dengan cara kalian menyuarakan kepentingan kalian, Karo bukan Batak, Simalungun bukan Batak, Mandailing bukan Batak, tapi menyerang orang Toba, itu kesalahan fatal tuh. Itu kesalahan total. Yang pada akhirnya saya akan menyimpulkan bahwa perdebatan Karo bukan Batak, Simalungun bukan Batak, Mandailing bukan Batak itu tidak lebih daripada masalah dominasi. Kita harus akui masalah sumber daya manusia dan dominasi dari Toba itu telah memarginalkan daripada kelompok bukan Batak ini, sehingga mereka tidak memiliki ruang, tidak memiliki panggung terhadap perhelatan atau persaingan ini. Dan juga harusnya teman-teman tuh lihat tuh, ada salah satu fakultas atau universitas yang menjadi salah satu rujukan daripada ilmu dan pengetahuan, yaitu termasuk itu USU, Universitas Sumatera Utara. Ada di situ sastra Batak tuh. Apakah dengan caramu berkoar-koar akan meruntuhkan para sarjana-sarjana dari sastra Batak itu? Tidak mungkin. Tetapi saya mau menyampaikan kepada teman-teman pejuang yang sedang mendudukkan atau menyuarakan identitasnya, stop berbicara dengan lantang, stop berbicara dengan kuat, karena pada dasarnya ilmu pengetahuan itu senyap dan tidak membutuhkan validasi atau dukungan, karena pengetahuan berbicara berdasarkan fakta, diam dan mematikan gitu. Dan saya berharap terhadap teman-teman perbanyak menulis, perbanyak membuat kajian-kajian ilmiah dan jurnal-jurnal, dan siap dimasukkan ke dalam ruang diskursus untuk dikritisi, untuk dipertanyakan, untuk diuji. Karena kebenaran itu tidak akan pernah takut untuk diuji. Dan ketika itu sudah Anda lakukan, Anda masukkan ke perpustakaan, sehingga 50 tahun atau 100 tahun ke depan, catatan Anda akan dikenang dan bisa melanjutkan daripada perjuanganmu. Dan pada akhirnya juga saya sebagai Raja Bius abad ke-21 menyampaikan semangat untuk para teman-teman yang sedang memperjuangkan dan mencari identitasnya. Dan juga saya mau kasih saran, ada baiknya teman-teman itu lebih kepada membangkitkan kearifan-kearifan lokal atau local wisdom, kemudian membangkitkan cara-cara berpikir atau produk-produk pikiran daripada lokalmu atau lokal genuine. Karena itulah kebanggaan yang akan terus kita sampaikan kepada generasi kita. Itulah kebanggaan kita, bahwa leluhur kita itu adalah manusia yang mampu membuat produk pemikiran tersendiri, manusia yang mampu bersaing dan berkompetisi dan membuat catatan-catatan sejarahnya. Dan saya membuat ini kata penutup dan quotes untuk teman-teman yang sedang berjuang, dan juga kepada teman-teman yang bermarga. Jika leluhurmu memiliki catatan baik dalam sejarah, kau akan menghabiskan waktumu untuk mempertahankan catatan tersebut. Dan jika leluhurmu tercatat buruk dalam sejarah, kau akan menghabiskan waktumu untuk memperbaiki catatan tersebut. Dan jika leluhurmu tidak tercatat dalam sejarah manapun, kau akan menghabiskan waktumu untuk membuat catatan atas namamu sendiri dan untuk dikenang oleh generasimu. Salam dari saya dan Horas. Salam ilmu pengetahuan, dan untuk topik-topik berikutnya kita bahas hal-hal yang menarik dan menggugah daripada sejarah-sejarah yang belum pernah dibahas sebelumnya. Salam.